warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Fibula Putri dengan NIM 2030110011. Nah, baiklah. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Nah, baiklah. Pada kesempatan video kali ini, yaitu saya akan melakukan praktikum tentang laju reaksi, di mana pada mengenai praktikum kali ini, yaitu kita membahas dulu sedikit tentang laju reaksi. Nah, laju reaksi yaitu didefinisikan sebagai laju pengurangan atau konsentrasi suatu molar, salah satu bereaksi atau laju bertambahnya konsentrasi molar atau suatu produk dalam satu satuan waktu. Nah, di mana kita bisa mendapatkan rumus yaitu V sama dengan VC per dt. Nah, V itu sama dengan laju reaksi dan DC itu perubahan konsentrasi yang dilambangkan dengan F, dan dt itu perubahan waktu. Nah, kemudian di hukum laju reaksi ini yaitu V sama dengan K A pangkat X B pangkat Y. Nah, di mana K ini yaitu konstanta atau tetapan konsentrasi laju reaksi. Nah, kemudian untuk A yaitu konsentrasi ZA, B itu konsentrasi B, kemudian X itu orde reaksi terhadap A, dan Y itu orde reaksi terhadap B. Nah, di mana orde reaksi ini yaitu ada orde 0, orde 1, orde 2. Nah, orde 0. Nah, orde 0 ini biasanya yaitu suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai orde 0 jika besarnya laju reaksi tersebut tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Nah, sedangkan orde 1 yaitu suatu reaksi kimia dikatakan mempunyai satu orde apabila besar laju reaksi berbanding lurus dengan besar konsentrasi per reaksi. Nah, kemudian untuk orde 2 ini itu suatu reaksi dikatakan mempunyai orde 2 apabila besar laju reaksi mempunyai pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi per reaksinya. Nah, itulah mengenai orde reaksi. Kemudian di laju reaksi ini juga ada teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini yaitu suatu zat dapat bereaksi dengan zat lain jika partikel-partikel yang terdapat dalam zat saling bertumbukan. Nah, di mana ada 3 hal yang mempengaruhi laju reaksi ini, yaitu ada frekuensi tumbukan, ada energi partikel reaktan, dan arah tumbukan. Kemudian juga ada yang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi di sini yaitu ada satu konsentrasi, yang kedua ada luas permukaan sentuh, yang ketiga ada suhu, yang keempat ada katalisator, yang kelima ada tekanan dan volume, yang keenam yaitu pengadukan. Nah, itu mengenai sedikit teori mengenai laju reaksi. Nah, selanjutnya tujuan kita melakukan praktikum laju reaksi ini yaitu untuk supaya kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk kepada alat dan bahan yaitu tentang laju reaksi, di mana yaitu 2 botol gelas mineral dan ada air panas, dan kemudian ada air dingin, lalu ada soda kue, ada cuka, dan ada 4 jaskul serta ada balon. Nah, di sini kita melakukan 3 praktikum atau 3 kali percobaan. Nah, di mana percobaan pertama yaitu sediakan 2 botol mineral yang berisi 75 ml air. Nah, ini adalah 75 ml air. Nah, kemudian 75 di air panas dan 75 di air dingin. Nah, kemudian kita masukkan secara bersamaan jet school ke dalam air panas dan air dingin.
When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. Nah, ini percobaan jet school di air yang panas, dan ini adalah jet school di air yang dingin. Nah, dapat kita amati inilah perbedaan antara jet school di yang air panas dan di yang air dingin. Ini kelihatannya dia sama-sama mengembung, tapi dia akan lebih cepat mengembung di air yang panas dibandingkan dengan air yang dingin. Selanjutnya kita masuk kepada percobaan praktikum yang kedua, yaitu sama seperti yang tadi, kita masukkan air sebanyak 75 ml ke dalam masing-masing botol aqua. Nah, setelah kita masukkan 75 ml air ke dua botol mineral, itu kita masukkan jet school. Nah, ini adalah jet school yang halus dan ini adalah jet school yang padat. Nah, kita masukkan jet school ini ke dalam dua botol mineral, lalu kemudian setelah kita masukkan ke dalam botol pertama dan botol kedua, amati apa yang terjadi. Nah, I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. adalah jet school yang ada pada yang pertama, dan ini adalah jet school yang halus dan yang padat tadi. Nah, pada jet school yang padat itu dia lebih cepat mengembung daripada yang halus. Nah, dapat kita amati ini adalah jet school yang padat tadi, sedangkan ini jet school yang cair. Dapat kita amati perbedaannya secara langsung. Yang padat ini lebih cepat mengembung daripada yang dicairkan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada percobaan yang ketiga. Nah, dimana di percobaan yang ketiga ini yaitu masukkan larutan cuka pada dua botol mineral, dimana pada botol pertama yaitu 20 ml dan 40 ml. Nah, kita masukkan 20 ml ke larutan air pertama dan 40 ml ke yang kedua. Setelah kita masukkan, lalu kita tambahkan air pada botol pertama sebanyak 20 ml, sehingga
botol yang pertama dan botol yang kedua ini dia memiliki volume yang sama. Nah, setelah kita masukkan, lalu pada kedua balon kita masukkan 1 sendok soda kue. Nah, 1 sendok soda kue. Sama itu satu sendok soda kue. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Nah, setelah kita masukkan, lalu kemudian kita pasangkan ke dalam tutup mulut. Talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too Nah, long. bisa kita langsung. If I can lay down beside you. Nah, bisa kita amati. Nah, amati apa peristiwa yang terjadi. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Nah, pada yaitu botol yang 40 ml ini, yaitu botol yang 40 ml ini ia akan mengembung lebih cepat. Even if you're gone, I will remember. You're all I know. Nah, itulah percobaan praktikum yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Nah, di mana pada kesimpulan tadi yaitu kita melakukan 3 kali percobaan. Nah, di mana yaitu pada percobaan yang pertama kita melakukan botol yang pertama itu air panas ditambah dengan jet school, kemudian botol yang kedua itu air dingin ditambah jet school. Nah, hasil yang didapatkan pada balon yang pertama itu ia akan lebih cepat panas atau lebih cepat mengembung di air yang panas dibandingkan dengan air yang dingin. Nah, kemudian pada percobaan yang kedua yaitu tadi kita menggunakan botol pertama air atau yang jet school halus dan yang botol yang kedua dengan jet school yang padat. Nah, yang dimana kesimpulannya yaitu balonnya akan lebih cepat mengembang atau lebih cepat besar karena dipengaruhi dengan konsentrasi yang mempengaruhi laju reaksi.
Kemudian pada percobaan yang ketiga yaitu perlakuan pada botol pertama, yaitu 20 ml larutan cuka ditambah dengan 20 ml aqua 1 air. Kemudian di percobaan yang kedua yaitu maksudnya botol yang kedua yaitu 40 ml hanya larutan cuka. Nah, ternyata di perbandingan kedua tersebut dia akan lebih mengembang, yaitu secara besar di percobaan pada 40 ml air dalam larutan cuka. Nah, sekian, terima kasih. Itulah praktikum mengenai laju reaksi dengan 3 percobaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.